Mapres ini merupakan event atau ajang yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Sospod, Sosiologi Podcast. Saya Miftahul Jannah, mahasiswa Sosiologi Angkatan 2020. Kali ini, saya sebagai host Sosiologi Podcast. Kali ini kita kedatangan teman yang keren nih. Dia salah satu mahasiswa yang berprestasi, yaitu dia terpilih salah satu menjadi Mapres. Sebelum kita melanjutkan podcast ini, lebih baiknya kita kenalan dulu nih sama teman kita yang satu ini. Halo, sebelumnya aku Aniandriani Putri, aku dari Sosiologi Angkatan 2020. Oke, halo Ani. BTW kalau boleh tahu, Ani masuk jurusan sosiologi ini jalur apa ya? Untuk jalur masuk, aku alhamdulillah kemarin mencoba di jalur undangan atau kita itu lebih awam dengan SNMPTN dan alhamdulillah aku lulus di situ. Kita langsung ke pertanyaan ya. Iya, boleh lanjut. Mungkin teman-teman di rumah juga udah penasaran kan dengan teman kita yang satu ini. Untuk pertama ini, bolehlah kenalin dulu apa itu Pilmapres dan siapa yang menyelenggarakan Pilmapres tersebut. Oke, sebelumnya pemilihan mahasiswa berprestasi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Pilmapres ini merupakan event atau ajang yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek melalui sebuah lembaga yang namanya itu adalah Pusat Prestasi Nasional. Jadi tujuan dari diadakan event ini menciptakan mahasiswa dengan kemampuan yang seimbang antara intelektual, emosional maupun spiritual. Begitu. Jadi Pilmapres itu salah satu event ya yang diadakan. Iya, benar. Jadi apa nih motivasi Oni ikut Pilmapres ini? Berbicara tentang motivasi, mungkin karena saya lihat ya makin kesini itu semua event-event atau semua perlombaan gitu, kayak mereka tuh nggak ngebutuhin cuma nilai sebatas nilai aja gitu, mereka butuh skill dari kita. Sebab itu aku yang sekarang ini mungkin sedang mencari jati diriku sebenarnya gimana, jadi melalui Pilmapres ini aku coba ikut, karena kan di Pilmapres ini kita ada menulis ya, jadi aku yang menurutku sepertinya ada potensi di bidang menulis ini, jadi aku coba melalui Pilmapres ini gitu. Jadi Oni suka menulis ya? Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan Oni suka menulis? Kalau menulis itu udah sejak lama, cuma mungkin untuk yang bidang karya tulis ilmiah ini sendiri, ini baru-baru ini ke SMA kelas 3 gitu. Sebelumnya apakah Oni sudah pernah di lomba-lomba menulis itu? Kalau menulis itu udah cukup sering ya, cuma mungkin hasilnya belum maksimal. Tapi kalau untuk sekedar ikut atau partisipasi itu boleh dibilang sering banget gitu. Oh iya, menjadi Mapres itu kan bukan perkara yang mudah. Jadi, apa saja sih kendala Oni selama menjadi Mapres ini? Kalau untuk kendala, karena kemarin yang aku ikuti pertama itu di Prodi ya, kendalanya itu pertama untuk membuat gagasan kreatif. Jadi gagasan kreatif itu kalau kita itu lebih awamnya itu mengenal dengan karya tulis ilmiah, tapi dalam Pilmapres ini sebut gagasan kreatif. Nah, bedanya itu kalau KTI itu biasanya hanya 3-5 bab, untuk di gagasan kreatif ini mencapai 7 bab gitu. Nah, jadi dalam waktu yang cukup singkat, kalau tidak salah hanya 1 minggu membuat 7 bab, itu di situ sangat kewalahan, apalagi tanpa guide. Namun cukup
beruntung kemarin itu dan bersyukur ada salah satu dosen sosiologi yang bersedia untuk membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan gagasan kreatif ini. Itu aja sih. Jadi kalau boleh tahu nih, teman-teman di rumah juga penasaran kan? Judul karya tulis ilmiah Oni kemarin? Untuk judul, karena topiknya masih sama dengan tahun kemarin, yaitu Sustainable Development of Goals, jadi aku mengambil fokusnya pada ini ekosistem laut. Jadi aku mengambil judul Rancang Gerakan One School One Team sebagai bentuk peduli ekosistem mangrove di Provinsi Riau. Nah, selanjutnya kesibukan kamu selain kuliah apa nih? Kalau untuk kesibukan selain kuliah ya itu menulis, kebetulan juga ada bergabung di beberapa organisasi, salah satunya IMS ini sendiri, kemudian aku juga tergabung ke beberapa organisasi kampus lainnya, dan mungkin kalau untuk kesibukan selain itu aku juga ada bergabung di salah satu website sosiologi, dan di situ aku bergabung sebagai kontributor penulisnya. Itu aja sih. Kamu kan ikut organisasi juga nih, dan juga jadi mahasiswa prestasi nih. Jadi cara kamu membagi waktunya tuh gimana? Kalau pertanyaan mengenai manajemen waktu, sebenarnya aku juga belum terlalu cakap dalam hal ini. Cuma aku coba aja ya. Mungkin untuk masalah manajemen waktu ini, aku buat list dulu terkait dengan deadline-nya gitu. Kan nanti bakal ada di situ bakal ada tugas kuliah, kemudian bakal ada beberapa perlombaan yang aku ikuti, kemudian untuk kegiatan organisasi. Nah, jadi di situ biasanya aku akan buat list, misal untuk tugas hari Senin masuk kuliah, kemudian ada tugas kalau deadline-nya itu masih 1 minggu ke depan, dan sebelum hari itu aku ada event lain, misalnya lomba menulis, aku akan kerjain yang deadline-nya itu lebih duluan gitu. Nah, jadi ya begitu, dikerjain mana yang deadline-nya lebih cepat gitu. Strategi kamu nih menjadi mapres, apa tips kamu sendiri sehingga bisa menjadi gila mahasiswa berprestasi? Kalau untuk strategi ya sebenarnya karena aku juga statusnya mahasiswa berprestasi di tingkat jurusan ini ya, jadi mungkin belum ada sih strategi khusus, tapi mungkin kalau dari aku sendiri siapin capaian unggulan itu maksudnya pencapaian kita dari mengikuti lomba-lomba begitu, karena itu juga bakal menjadi poin penilaian yang penting untuk di ajang Filmapres ini. Kemudian yang kedua ya siapkan ide kreatif, sekreatif mungkin. Bagaimana caranya orang itu mikir ini nggak bisa dilakuin gitu, tapi di situ kita buat gagasan itu gitu. Gimana nih teman-teman, apakah bisa mengikuti strategi yang dikatakan Oni? Kalau boleh tahu nih, siapa ya orang yang paling menginspirasi kamu untuk ikut Mapres? Kalau untuk di Mapres ini sendiri ya, di bidang Filmapres ini, orang yang menginspirasi aku untuk ikut itu Kak Nurul Izzah. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu tentang kakak ini. Nah, jadi for more information, Kak Nurul Izzah ini merupakan mahasiswi jurusan biologi FMIPA Universitas Riau angkatan tahun 2018. Jadi beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi utama sarjana tahun 2021. Nah, selain itu beliau juga berhasil lolos ke Filmapres tingkat nasional, dan di Filmapres tingkat nasional itu kalau nggak salah berhasil meraih di top 7 atau top 8 gitu. Dan di samping itu juga banyak banget prestasinya. Oh, keren ya. Oke, awal kamu menjadi Mapres terutama tingkat prodi itu langsung direkomendasikan dari dosen dengan menunjuk kamu atau diseleksi juga di prodi? Kalau untuk di jurusan kemarin ada seleksinya, nggak langsung ditunjuk, tapi ada seleksi yang dilalui gitu. Kalau boleh tahu apa aja? Yang pertama itu mengumpulkan capaian unggulan itu berupa sertifikat.
yang selama ini telah kita dapat selama kuliah ya, bukan dari zaman sekolah tapi selama kuliah aja. Kemudian membuat gagasan kreatif itu sendiri, kemudian presentasi udah. Oke, menurut kamu apa sih makna prestasi itu bagi kamu? Makna prestasi kalau menurut aku itu sebuah hasil ya, hasil atau pencapaian atas apa yang udah kita lakuin sebelumnya. Biasanya orang itu mengenal prestasi itu identik dengan juara, namun kalau menurut aku enggak. Prestasi itu ketika kita udah mampu, udah berusaha maksimal atas apa yang kita usahain sebelum ini, itu udah dinamain prestasi gitu. Aku dulu menganggap prestasi itu juga juara. Iya, tapi kalau di mata aku enggak, karena kalau kita menunggu dapat juara itu aku rasa nggak akan punya prestasi kita gitu. Benar ya. Ini terakhir ya. Ini terakhir ya teman-teman. Khusus untuk calon mahasiswa baru, apa yang kamu sampaikan untuk adik-adik tingkat? Nanti apalagi sekarang udah masuk angkatan 22 ya tentunya. Sampaikan dong saran, motivasi, tips untuk adik tingkat nanti supaya bisa mengikuti jejak kamu jadi Papres gitu. Kalau untuk saran ya mungkin untuk teman-teman dan adik-adik semua, saran aku kalau di kuliah ini jangan sekedar mengejar nilai atau cum laude atau lulus cepat, tapi kejar skill apa yang kamu punyai. Karena seperti yang aku katain di awal tadi, sekarang itu dunia kerja emang nggak cuma ngebutuhin sebatas nilai, tapi mereka juga butuh skill-skill yang bisa diandalkan di dalam dunia kerja gitu. Kan udah banyak nih kita lihat sekarang itu kayak orang itu bekerja nggak sesuai dengan jurusannya gitu, tapi sesuai skillnya. Jadi menurut aku apapun bakat teman-teman, apapun hobi teman-teman, teruslah explore hingga itu bisa menghasilkan bagi kamu dan lingkunganmu. Begitu. Oke teman-teman, ingat ya poin penting dari Oni tadi. Yang pertama kita harus bisa manajemen waktu kita. Terus kita juga harus mengeksplor diri kita. Jangan hanya terpaku kepada nilai, tetapi kita harus juga mengasah atau menggali kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi kuliah itu bukan tentang sekedar nilai atau cum laude, tetapi juga tentang skill yang kita miliki. Percuma kita memiliki nilai atau IPK yang tinggi tetapi tidak memiliki skill sama sekali. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman. Terima kasih kembali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast selanjutnya.